ekosistem. Sebelumnya, saya harapkan semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada materi ekosistem ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui jenis-jenis ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu ekosistem? Iya, betul. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya, dan ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem laut, ekosistem hutan, ekosistem sawah, ekosistem gunung, dan lain sebagainya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca di sini. Apa itu individu, populasi, dan komunitas? Teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu? Iya, betul. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah ada di alam, atau ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia, terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti ekosistem sawah, ekosistem bendungan, ekosistem akuarium, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu komponen apa saja sih yang menjadi penyusun ekosistem? Iya, komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroskopik seperti bakteri dan jamur. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat tropiknya. Jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama, produsen, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau dan alga. Yang kedua, konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Yang ketiga, dekomposer atau pengurai, yaitu mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan seperti bakteri dan jamur. Berdasarkan tingkat tropik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, komponen biotik terbagi menjadi dua jenis,
Contoh tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku. Sedangkan komponen heterotrof merupakan komponen yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dekomposer, dan detritivor. Komponen penyusun dalam ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tidak hidup atau komponen fisik dan kimianya. Contohnya seperti suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu interaksi dalam ekosistem, kerusakan ekosistem, dan cara mengatasinya. Sebelum kita mulai, kita sering melihat lingkungan sekitar rumah, di mana ada tumbuhan, hewan, manusia, tanah, air, dan cahaya. Semua itu saling berhubungan. Hubungan inilah yang disebut dengan ekosistem. Interaksi dalam ekosistem. Bentuk interaksi dalam ekosistem yang pertama ada simbiosis, di mana simbiosis ini berarti hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama itu simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga, di mana lebah akan mendapatkan nektar dari bunga tersebut dan bunga akan terbantu penyerbukannya. Simbiosis yang kedua itu ada simbiosis komensalisme, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya seperti bunga anggrek pada pohon, di mana bunga anggrek ini akan mendapatkan tempat tinggal dan pohon tersebut tidak dirugikan dengan kehadiran dari bunga anggrek tersebut. Simbiosis yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu satu pihak diuntungkan dan satu pihak lain dirugikan. Contohnya seperti tali putri pada tanaman yang menempel dan mengambil nutrisi dari tanaman inangnya. Contoh lainnya seperti nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit manusia dan manusia akan merasakan gatal dari gigitan nyamuk tersebut. Selanjutnya ada predasi atau pemangsaan, di mana predasi adalah hubungan makan dan dimakan. Contohnya seperti kucing memangsa tikus, di mana kucing mendapatkan makanan dari tikus tersebut, sedangkan tikus menjadi pemangsa dari kucing tersebut. Selanjutnya ada kompetisi atau yang berarti persaingan antar makhluk hidup untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, atau cahaya matahari. Contohnya seperti rumput dan tanaman liar yang bersaing untuk mendapatkan air dan sinar matahari. Selanjutnya ada kerusakan ekosistem dan cara mengatasinya, di mana kerusakan ekosistem ada kondisi terganggunya keseimbangan antara komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau lingkungan tak hidup, sehingga fungsi ekosistem tidak berjalan dengan baik. Jika satu bagian ekosistem rusak, maka bagian lain juga akan terdampak. Penyebab kerusakan ekosistem. Di sini kerusakan ekosistem dapat disebabkan 2 faktor utama. Yang pertama itu ada faktor alam, di mana kerusakan alam ini dapat terjadi karena peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, tsunami, banjir besar, kekeringan, dan gempa bumi. Selanjutnya ada faktor manusia. Kerusakan akibat aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara liar,
kebakaran hutan, pencemaran lingkungan seperti pencemaran air dan udara, dan pembuangan sampah secara sembarangan. Selanjutnya ada dampak dari kerusakan ekosistem. Menimbulkan dampak besar seperti banjir dan longsor, cuaca ekstrim, punahnya hewan dan tumbuhan, krisis air bersih, udara tercemar, tanah menjadi tidak subur. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada kehidupan manusia. Selanjutnya ada cara mengatasi kerusakan ekosistem, di mana cara dari kita untuk mengatasi kerusakan ekosistem ini seperti yang pertama itu reboisasi atau menanam kembali pohon di hutan. Di mana setelah kita menebang pohon, alangkah baiknya kita menanam kembali pohon agar tetap terjaganya ekosistem itu. Yang kedua ada pengelolaan sampah, di mana kita bisa mengelola sampah seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Contohnya, kita bisa membawa tas belanja agar kita bisa mengurangi penggunaan plastik berlebihan. Selanjutnya, mengurangi gas emisi buang, di mana menggunakan transportasi umum atau bersepeda, jalan kaki, atau menggunakan transportasi ramah lingkungan. Selanjutnya, kita bisa menghemat energi dan air, mematikan lampu saat tidak digunakan, dan menggunakan air secukupnya. Selanjutnya, tidak membuang sampah secara sembarangan. Dan terakhir, kita bisa melindungi satwa dan tumbuhan langka dengan cara tidak membeli produk hewan dilindungi dan mendukung konservasi alam. Kita harus sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita belajar menjaga dari hal kecil. Kesimpulan dari materi kita pada ekosistem ini yaitu ekosistem merupakan adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan ikut terganggu. Meskipun komponen biotik dan abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya air dari komponen abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai komponen biotiknya, entah itu untuk minum, masak, dan proses pertumbuhan lainnya. Sekian dari video kami ini. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.